Kali ini kita akan belajar tentang materi menentukan jarak dua titik pada bidang koordinat kartesius. Sebelumnya saya akan jelaskan apa sih bidang koordinat kartesius. Untuk lebih lengkapnya coba lihat tabel di bawah ini. Umumnya bidang koordinat kartesius biasa menggunakan dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X adalah garis horizontal atau garis yang lurus atau garis yang tidur, dan sumbu Y adalah di garis yang tegak atau garis vertikal. Sebelum kita ke materi, kita akan menentukan letak titik koordinat. Di sini ada titik K dengan titik koordinat 3,7. Lah, di sini kita akan belajar di mana sih letaknya titik K itu. Lah, kalau di sini ada titik K dengan 3,7. Perlu diingat kalau yang depan itu X dan yang belakang itu Y. Jadi 3 nanti menempati sumbu X dan 7 di sumbu Y. Lah, cara bacanya bagaimana? Kan kita tadi udah tahu ya, kalau yang horizontal atau yang tidur itu adalah sumbu X. Lah, sumbu X yang kanan itu adalah positif dan yang ke kiri itu adalah negatif. Terus kalau di sumbu Y itu yang atas itu positif dan yang bawah itu negatif. Lah, terus kalau seumpama di sini 3,7 berarti 3 di sumbu X berarti 3 positif, berarti yang kanan ya. Dan 7Y 7 yang positif juga, berarti ambil sumbu Y yang atas yang positif. Jadi ketemu di kuadran 1 dan ini saya namai dengan titik K. Kemudian contoh lagi, ketika ada titik L dengan titik koordinat 6,-2. Diingat yang depan itu X dan yang belakang itu Y. Jadi sekarang coba 6 dipositifkan yang X, cari 6. Kemudian Y-nya min 2 berarti ke bawah. Lah, dilihat kemudian dinamai dengan titik L. Kemudian ada titik M dengan titik min 1,4. Yang depan itu X, yang belakang itu Y. Berarti X-nya itu min 1. Min 1 yang X berarti bagian kiri. Terus 4 yang Y berarti atas. Kemudian ada titik N dengan titik min 5, min 4. Di sini X-nya kan berarti negatif. Berarti X negatif berarti sebelah kiri. Terus Y-nya juga negatif. Y negatif berarti di sebelah bawah. Jadi ini dilihat kemudian dinamai dengan titik N. Kemudian kita ke contoh soal. Tentukan jarak titik A 2,1 dan titik B 5,5. Sebelum itu kita harus tahu titik A letaknya di mana dan titik B letaknya di mana. Titik A 2,1 berarti X-nya itu 2, berarti positif ya, dan Y-nya 1, berarti ke atas. Berarti 2,1 di titik A. Kemudian titik B 5,5. 5X berarti positif kanan. X di kanan kan berarti positif. Terus kemudian 5 di Y berarti juga yang atas. 5,5 dikasih titik B. Ketika sudah diketahui titik A dan titik B, kemudian kita mencari jaraknya. Jarak antara titik A dan titik B. Ini saya kasih dengan tanda warna merah atau garis merah. Lah, itu adalah yang ditanyakan, jarak titik A dan titik B. Lah, kita nggak bisa langsung menyimpulkan, oh jaraknya ini 2, oh jaraknya ini 4 karena 4 kotak, oh jaraknya ini bla bla bla, nggak bisa kayak gitu. Kita harus pakai teorema Pitagoras. Lah, ini nanti di sini ada bantuan dengan titik C atau titik pertemuan.
Untuk cara yang ke satu, kita tulis dulu panjang dari titik A sampai titik C. Lah, di sini itu kan dari titik A ke titik C itu 3 kotak, ditulis aja 3. Kemudian dari titik B ke titik C itu 4. Lah, kemudian baru bisa dihitung jaraknya AB. Berarti jaraknya AB itu akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Atau pakai cara yang kedua. Kalau pakai cara yang kedua kita tentukan dulu titik A-nya kan 2,1. Lah, di sini 2 itu kan X dan 1 itu kan Y. Lah, kita namai 2 itu adalah X1, 1 adalah Y1. Kemudian yang titik B itu kan titik yang kedua. Lah, titik B itu kan ada 5,5. 5 yang depan itu berarti X2 dan 5 yang belakang adalah Y2. Kok bisa Bu jadi X2 dan Y2 ibarat A? Itu kan titik yang pertama. Ya wis dinamai berarti X1 Y1. Kalau B itu kan titik yang kedua, berarti wis dinamai X2 Y2. Kemudian cara mencari panjang AB dengan rumus akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Dimana nanti X2, X1, Y2, Y1 tinggal masukkan aja dari yang di atas. X2 nya kan 5, dimasuk 5, X1 nya 2, berarti min 2, dikuadratkan, ditambah Y2 nya berapa? 5, Y1 1, terus kemudian dikuadratkan. Kemudian berarti 5 dikurangi 2, 3, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, berarti 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Pakai cara 1 atau cara 2 pasti jawabannya sama. Ketika kalian menghitung tapi jawabannya nggak sama, berarti hitung-hitungan kalian ada yang salah. Jadi coba dicek lagi. Dari contoh yang pertama tadi, saya pikir udah cukup jelas ya. Kemudian tugas kalian mengerjakan soal yang sudah saya tulis di kertas, kemudian ditulis di bukunya masing-masing dan dikumpulkan di meja saya. Tapi ini saya kasih contoh lain, barangkali mau menyimak monggo. Tapi kalau mau di skip untuk contoh yang kedua juga boleh, nggak apa-apa. Untuk soal yang kedua yaitu tentukan jarak titik M min 7, min 2 dan titik N 5,3. Lah titik M itu kan min 7, min 2. Berarti X nya min 7 dan Y nya min 2. X min 7 berarti berada di sebelah kiri, kemudian Y nya min 2 berarti di bawah. Lalu ada titik N dengan 5,3, berarti X 5 itu kan berarti yang sebelah kanan, dan Y kalau positif berarti atas. Berarti udah ketemu ya titik M dan titik N, kemudian dihitung jaraknya. Lah di sini kita seperti tadi cari titik pembantu atau titik penghubung. Di sini saya menamai dengan titik R. Sebenarnya titik sembarang, A, B, C, D, F, G sembarang. Tapi di sini saya menggunakan R. Lah, untuk cara yang pertama kita hitung jaraknya M ke R itu berapa kotak. Di sini ada 12. Terus jaraknya N ke R itu adalah 5. Berarti cara mencari MN adalah akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25 ditambahkan jadinya 169. Akar 169 adalah 13.
Untuk cara yang kedua sama seperti contoh yang pertama tadi ya. Kita menentukan dulu titik M. M kan min 7, min 2. Lah di sini min 7 itu kan X, min 2 itu Y. Lah di sini karena M itu adalah titik pertama, berarti nanti min 7 itu X1, min 2 Y1. Kemudian N berarti titik yang kedua tinggal ditambahi 5 adalah X2, 3 adalah Y2. Kemudian masukkan rumusnya. Rumusnya apa? Jarak MN berarti akar dalam kurung X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Sudah tinggal masuk nilai semua. Berarti 5 dikurangi. Lah, X1-nya berapa? Min 7 kan? Berarti 5 dikurangi min 7. Jangan lupa itu dikasih kurung soalnya biar nanti nggak bingung. Berarti 5 dikurangi min 7. Terus ditambah 3 dikurangi negatif 2. Lah, kan 5 dikurangi min 7. Min ketemu min jadinya plus. Berarti 5 ditambah 7. Terus 3 ditambah 2. Kemudian berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 144 ditambah 25 sama dengan 169. Akar dari 169 sama dengan 13. Jadi jarak titik M ke N adalah 13. Pakai cara 1 atau cara 2 itu hasilnya sama. Cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.